kegunaannya Buat apa, Mas? buat kewibawaan, Terus buat jaga rumah juga. jaga Pagar rumah. pagar rumahnya buat apa? Kemalingan, buat Enggak, santet. cuma goib tok. Jadi ada jin lewat pun kayaknya nggak berani masuk gitu. Oh, Sebab kalau kita naruh ini ya otomatis dilihat bangsa asing gitu, makhluk lain, ya makhluk goib maksudnya. Itu melihat seperti kayak wong ngakeh gitu, kayak wong rame. banyak. Iya. Terus Jadi kayak apalagi ini di dalam keris ya, di dalam keris itu seperti kerajaan dan otomatis di alam gaibnya pun bisa jadi di situ terlihat seperti kerajaan. Bisa seperti Oke. Berarti rumahnya bisa terlihat Rumahnya kayak bisa. kerajaan. Terus apa lagi? Berarti dari santet ya Untuk dua sih, kewibawaan dan pagar rumah saja. Pribadi buat badan enggak ya. cukup Oke, rumah. berarti cuma Soalnya nggak dibawa. kalau dibawa Masalahnya bisa. kalau dibawa mungkin bisa. Kalau dibawa oke, jadi bisa buat protek badan tapi asal dibawa ya. Asal dibawa Kalau tidak dibawa ya paling buat di rumah saja. di rumah. Berarti dari hal-hal serangan goib ya, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan beberapa sahabat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah SWT menjaga iman Islam kita, menjaga tauhid kita sehingga ajal menjemput kita sampai nafas terakhir kita, sampai kita mendapatkan predikat husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa masih dengan gestar saya, Mas Gege, spiritualis muda dari Selawi. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya, anak cucunya menjadi bermanfaat baik sesama manusia maupun untuk nusa dan bangsa ya Mas Gege. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan masih membabar dapur keris lurus ya. Tentunya kerisnya gagah. Ya, ini kita lihat warongkonya gayaman kakok banci. Untuk mendaknya kendit silang mirah, handle-nya ini handle Gatot Kaca Sebo. Kita ambil, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, bilanya cukup gagah ya. Ini tebel. Bilanya ini ngelimpa ya. Ngelimpa itu seperti kayak polisi tidur anak jeglugane. Kita ukur bilahnya ya sahabat Pusaka Jawa sebelum saya lihat ricikannya. Kita ukur bilahnya, ini panjang bilahnya ini 38,5 cm, lumayan panjang sahabat Pusaka Jawa. Kemudian gonjonya panjangnya ini hampir 10 cm, 9,5 cm. Gagah sahabat Pusaka, berat ini, ditangting berat ya. Ini kalau kita lihat dari pamornya, ini ikutnya pamor apa ya? Sepertinya ini pamor wasutah sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari ricikannya ini adalah memakai gandik yang polos atau lugas, tikel alis, pejetan, memakai serawean dan memakai greneng dengan bilah yang limpah. Ini adalah jalak ngorek. Silakan Mas Gege ditayuh. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, keris dapur jalak itu kalau tidak salah ada 13. Pertama yang saya ingat dulu ya, kalau ngapalin 13-nya agak lupa.
Pertama dapur jalak, ya. Kemudian dapur jalak Buddha, jalak Sumbelang Gandring, jalak Sangupati, jalak Ngoceh, jalak Ngorek, kemudian jalak Dinding, kemudian jalak Nyucup Madu, kemudian jalak Piturun. Tinggal 4 lagi. Terus jalak apa lagi ya? Jalak Ngorek, jalak udah Ngorek sudah. Ya ada 13 lah seperti itu. Jalak Sangupati, terus jalak apa lagi, Sumbelang Gandring. Banyak sahabat pusaka Jawa, jalak termasuk dapur yang menjadi idola, dan rata-rata kalau dapur jalak itu gagah bilahnya sahabat pusaka Jawa. Karena ada juga jalak Tilam Sari juga ada. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara jalak, tentunya kita pasti ingat dengan nama burung, karena mungkin dinisbatkannya ke burung. Burung jalak adalah burung yang badannya proporsional, tidak begitu besar juga tidak begitu kecil. Kemudian ocehannya juga enak. Kemudian pemeliharaannya pun gampang, makannya gampang. Kemudian polanya gesit, jentrak-jentriknya gesit. Kalau kita mengamati hidupnya jalak di mana, di luar sana atau di alam bebas, itu kan ketika hinggap di punggung kerbau, itu kan makan kutu kerbau. Dan si kerbau itu akan berterima kasih, nih bisa ngomong makasih ya lak ya, terima kasih jalak wis nyukut kutu nenyong, karena kerbau kan nggak bisa ngambil kutu karena dia nggak punya tangan ya. Nah itu jalak hidupnya ketika mencari makan itu simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan, tidak merugikan, win-win solution seperti itu. Nah diharapkan dengan nama dapur jalak berarti si pemilik keris ini agar mempunyai watak yang seperti jalak ketika dia di kehidupan sehari-harinya itu dia ketika mencari makan gesit, sigap, orang males-malesan. Kemudian ketika mencari nafkah atau mencari rezeki itu tidak saling menjatuhkan, artinya yaitu saling menguntungkan, simbiosis mutualisme ya. Kemudian diharapkan juga si pemilik dapur jalak itu omongannya selalu bikin rindu orang, artinya tidak menyakiti orang, karena ocehannya jalak kan senang banyak orang yang pengen dengar suaranya ya, jadi menjadi orang yang baik. Kemudian kalau kita bahas tentang makna filosofi dari dapur lurus atau leres adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur keris lurus itu agar si pemilik dapur keris lurus itu bisa mempunyai budi pekerti yang luhur ya, sahabat pusaka mempunyai budi pekerti yang luhur, agar supaya menjadi orang yang baik, jujur, bijaksana, tegas, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada juga mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman untuk dapur lurus. Artinya melambangkan supaya kita mempunyai ketauhidan atau ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apapun masalahnya, Tuhan Yang Maha Esa adalah solusinya. Seperti itu ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya dan besinya yang raksak apa ya, agak kasar. Terus kemudian dari gonjonya ini kemungkinan dari tangguh Kartosuro, sahabat pusaka Jawa, dari Kartosuro. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat condong lelehnya atau kemiringan bilah itu ikutnya adalah Suryo ya, Suryo. Condong leleh Suryo adalah untuk kewibawaan, kedudukan dan kekuasaan. Condong leleh ada Suryo, ada Bawono, ada Condro, ada Kartiko, seperti itu. Itu punya makna filosofi. Jadi kalau kita umumnya nih ya, kita mau bangun rumah ya kan, dengan dulu waktu saya masih muda kan, dulu gaya Spanyolan terkenal ya, gaya Spanyolan, rumah gaya Spanyolan, ada yang rumah gaya joglo kan, seperti itu. Nah mungkin dari sini juga kelihatan, oh ini condong leleh berarti ini dilihat dari garapnya sudah ketahuan, oh ini berarti keris untuk kewibawaan, kedudukan, seperti itu, dan untuk kekuasaan dari condong lelehnya dari begitu. Karena
leluhur kita ketika membuat satu pilah pusaka mempunyai makna-makna filosofi. Nah, makna-makna filosofi itu bisa dipelajari sekarang kan banyak di googling. Tinggal googling aja, buka di Google, kalau enggak belilah buku-buku kemudian dibaca, karena kalau kita tidak tahu ilmu dari leluhur tentang makna filosofi pasti nanti akan salah persepsi. Kayak contoh leluhur kita kan kalau bikin tumpengan kan ada makna filosofinya. Terus kemudian bikin bubur merah putih itu ada makna filosofinya. Gula dan lain sebagainya itu ada. Itu cuman kadang kan kalau tidak tahu makna filosofi ini kan akhirnya apa sih kayak gitu, apa sih kayak gitu. Nggak usah kayak gitulah, kayak gitu. Ya seperti itu. Tapi kalau semakin luas ilmu seseorang, mudah-mudahan orang itu semakin luas. Ya seperti contohnya Buya Hamka ya. Dulu waktu muda punya pandangan A, setelah tua malah masuk Toriko TKN. Ketika ditanyain kenapa dulu begini, dulu saya baca kitabnya ratusan, sekarang udah ribuan. Jadi pola pikir seseorang akan berubah ketika bertambahnya wawasan. Ya seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti Mas Gege Nayu ada tetangga sebelahnya bisa ditanyakan namanya, alamatnya, RT-nya, bojone siapa, kerjanya apa, fungsinya buat apa, kan seperti itu. Kadang kita bisa belajar sejarah dari pusaka ketika ketemu dengan orang yang tukang tayub dan bisa berkomunikasi. Nanti bisa tahu asal cara buat pusakanya itu bagaimana. Bisa sahabat Pusaka Jawa, apa yang tidak bisa gitu loh. Tapi ya kalau dipaksa untuk mempercayai, saya tidak memaksa, karena ini sekedar mudah-mudahan tidak cuma tontonan, mudah-mudahan juga bisa menjadi tuntunan seperti itu. Ya kita juga tidak akan memaksa pendapat kita benar, tidak, karena ini namanya kita ngobrol dengan tetangga sebelah, bisa saja benar, bisa saja tidak, seperti itu. Yang penting ini buat wacana atau buat wawasan saja. Itu mau percaya mau tidak terserah. Seperti itu sahabat Pusaka, kita tidak pernah memaksa gitu. Kita yang paling benar tidak. Karena ketika orang merasa paling benar maka dia tidak akan mau mengkoreksi diri sendiri. Ya jangan sampai nanti gajah depan mata tidak terlihat, semut yang di ujung sana terlihat, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang dapur keris Jalak Ngoreh, ya, dapur keris Jalak Ngoreh tergolong dapur keris yang lumayan banyak di pasaran. Artinya tidak begitu susah Jalak Ngoreh itu, karena saya stok Jalak Ngoreh pun banyak. Tapi kalau mereka kayak Jalak Sumbelang Gandring, Jalak Piturun kadang agak susah sahabat Pusaka Jawa. Walaupun mungkin teman-teman kebalik, saya nyari Jalak Ngoreh susah mas, saya Jalak Sumbelang Gandring ada berapa, Jalak Piturun malah ada berapa, seperti itu. Apalagi Jalak Buddha susah mas. Ya iya itu Jalak Buddha yang ori ya lumayan harganya. Kalau yang KW artinya yang bikinan Kamardikan diproses biar terlihat sepuh ya banyak itu yang dijual, bisa 500, 700, 1 juta lebih. Tapi kalau Jalak Buddha yang ori ya pasti harganya lebih mahal, karena itu memang ori peninggalan sudah ribuan tahun ya sahabat Pusaka Jawa. Ternyata Mas Gege cukup lama untuk mendeteksi ini. Mudah-mudahan dengan lamanya Mas Gege bisa menggali informasi yang lebih banyak tentang esoterik pada bilah pusaka tersebut ya sahabat Pusaka Jawa. Ya sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini bilahnya tebal sekali, kemudian juga besinya ngeraksak-raksaknya agak kasar gitu loh, kasap, wong Tegal ngomong kasap besinya, kan ada besi yang lumer atau halus diraba. Nah ini kebetulan besinya kasap, seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Kayaknya masih Mas Gege. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya ini masih mending saya ngomong sendiri daripada nunggu orang ngomong. Kadang kalau ngomong sendiri, saya podcast sendiri enak pak. Tapi kalau ngenteni mau ngomong kadang matan blitat-blitut. Sudah Mas Gege, silakan Mas Gege. Oke, kita bicara dari segi energinya dulu ya. Silakan. Dan untuk energinya bagus, positif,
energi cakra, warna biru. Biru dilapisi putih. Udah tingkat tinggi ini ya masuknya ya. Oke. Tingkat tinggi lah intinya. Untuk isinya saya kayak masuk di kerajaan gitu. Duduk. Namanya Mbah Ranggabaya. Mbah Ranggabaya. Ranggabaya. Baya buaya apa Bu? Iya. Hah? Buaya. Buaya dia. Pasukan buaya. Oh, pantesan Pasukannya pasukan buaya. Oke. Dia rajanya. Baya kan artinya buaya sampai bahasa Jawa Ranggabaya. Terus ya saya pengen nanya di bangsa golongan apa kurang enak ya, kurang etis ya. Iya. Ya mungkin siluman ya bisa jadi gitu loh. Sebab saya mau menanyakan takut nggak sopan. Iya, masuk ke kerajaan dia. Kerajaannya gitu kan. Nanti teka-teka ya dikira iya. nggak sopan kan Nggak gitu. sopan. Apalagi saya tamu di situ. Iya, terus menanyakan namanya tadi kan ya. Terus masa saya mau nanya Anda ini golongan? Iya. Ya, kayak mancing omahe wong, mangkane prajurit akeh remek katanya. Kan seperti itu. Ingin bisa melihat seperti itu kan harus memiliki kode etik. Gitu. Iya, harus ada kode etik. Ya kita kula nuwun masuk rumah orang masa langsung ya itu tadi betul. Ini juga dari pengalaman. Gimana Mas Ege? Untuk mungkin ya bisa jadi dia Islam sih. Karena di dekat kerajaannya ada kayak masjid tapi ya namanya masjid alam goib gitu. Iya. Kan. Itu kayak masjid menurut saya sih. Bersinar gitu kan. Ada cahayanya juga. Terus? Mungkin Islam, Islam. Terus? Dan tapi enggak semuanya Islam. Pasukannya. Terus gimana? Untuk kegunaannya buat apa, Mas? Buat kewibawaan. Terus buat jaga rumah juga. Jaga rumah. Pagar rumahnya buat apa? Kemalingan, buat santet? Cuma goib tok. Jadi ada jin lewat pun kayaknya nggak berani masuk gitu. Oh. Sebab kalau kita naruh ini ya otomatis dilihat bangsa asing gitu, makhluk lain, ya makhluk goib maksudnya. Itu melihat seperti kayak wong ngakeh gitu, kayak wong rame. Banyak. Iya. Terus? Jadi kayak apalagi ini di dalam keris ya, di dalam keris itu seperti kerajaan dan otomatis di alam gaibnya pun bisa jadi di situ terlihat seperti kerajaan. Oke. Berarti rumahnya bisa terlihat kayak kerajaan. Terus apa lagi? Berarti dari santet ya? Untuk dua sih, kewibawaan dan pagar rumah saja. Pribadi buat badan? Enggak ya. Cukup rumah. Berarti coba. Soalnya nggak dibawa. Kalau dibawa mungkin bisa. Kalau dibawa oke. Jadi bisa buat protek badan tapi asal dibawa ya. Asal dibawa. Kalau tidak dibawa ya paling buat di rumah saja. Di rumah. Berarti dari hal-hal serangan goib ya Mas? Iya. Ada perawatan khususnya. Perawatannya apa Mas? Dupa, menyan Arab atau menyan apa bisa. Diapain? Dibakar tok. Udah. Nggak pakai apa-apa. Cuma tiap malam apa? Dupa, malam Kamis. Tiap malam Kamis mintanya. Soalnya kalau malam Kamis di kerajaan itu semua pasukan ngumpul semua. Di sini. Iya otomatis menyannya akeh kudune. Oh. Menyannya banyak. Ukupe sing akeh. Oke. Terus dari mana Mas asalnya Mas? Nggak tahu saya. Nggak nanyakin. Ya masalah posisi di alamnya sih. Iya, jadi kita masuk rumahnya ya takon-takon keter ya. Menanyakan secara rinci pun nggak enak gitu. Enak. Bukannya saya nggak berani atau gimana, ya jaga gitu, perasaan lah ya. Iya, soalnya kan nggak jahat gitu. Iya, masa jahat. saya nanya terus akhirnya ribut. Saya tarung kan kasihan iya, gitu. kan repot juga. Kita nggak mau cari ribut jadi orang. Apalagi yang bisa digali Mas Ege? Yang bisa digali untuk ini ya. Ya mungkin setiap alam gaib itu kan, ya alam gaib itu ada. Gitu. Apalagi itu kerajaan. Ya sebenarnya alam gaib sama seperti kita. Ada aktivitas jin gitu, ada yang lagi pakai mobil juga ada loh, jangan salah. Iya. Pakai mobil juga ada, cuma ini kerajaannya tuh masih kuno. Masih kuno. Masih kuno, pakaiannya masih kuno gitu kan, masih zaman-zaman seperti dulu gitu. Dan orangnya juga sakti, ini menurut saya rajanya bisa mewujudkan apa gitu. Apa Mas? Contoh bisa memperlihatkan ke orang banyak. Maksudnya? Ya berubah jadi orang. Oh, dia bisa wujud jadi orang. Tapi ya nggak semua orang bisa lihat sih. Iya. Maksudnya biasanya menolong orang yang tersesat atau apa kayak oh gitu dia. Iya. Syukurlah jadi baik ya Mas ya. Alhamdulillah. Positif artinya. Positif masuk. Baguslah. Apalagi Mas? Udah sih. Sudah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada,
Yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, dan komen, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.